Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk berbagi informasi. Dan untuk setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Darlene Krasok dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1966 di El Paso, Texas. Ayahnya bernama Paul, merupakan seorang veteran tentara, dan ibunya bernama Betty Lau, seorang ibu rumah tangga. Orang tuanya menggambarkan Darlene sebagai gadis yang berhati baik dan bersedia memberikan bantuan pada siapapun yang membutuhkan. Selain itu, Darlene yang bertubuh mungil dengan tinggi badan 156 cm memiliki cita-cita untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang tentara. Namun Paul yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan selama menjadi tentara dan pernah berada di Perang Vietnam, secara terang-terangan tidak menyukai ide putrinya. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Darlene dan putus asa membujuknya untuk melupakan hal itu. Setamat SMA di tahun 1985, ketika dia berencana untuk mendaftar, ibunya membujuk Darlene untuk membatalkan niatnya. Tetapi Darlene yang keras kepala bertekad untuk bergabung dengan tentara. Hingga akhirnya dia berhasil dan di tahun 1987 Darlene ditempatkan di Fort Carson, Colorado. Di tanggal 16 Maret 1987, Darlene yang saat itu telah berusia 20 tahun bersama dengan beberapa anggota unitnya pergi bersantai ke sebuah patroli rutin menemukan tubuh seorang wanita di dekat tong sampah yang berada di belakang restoran klub Korea. Jasad tersebut dalam keadaan polos dan hanya memakai celana panjang abu-abu yang ditarik hingga ke pergelangan kakinya. Sebelah kakinya memakai kaos kaki, di lehernya terdapat sebuah tali hitam serta gantungan kawat di kepalanya. Polisi mengidentifikasi dari SIM yang ditemukan di dekat tubuhnya, dan wanita itu adalah Darlene Krasok. Hasil otopsi menunjukkan jika Darlene telah dipukuli dengan parah dan dilecehkan sebelum ditinggalkan di sana. Walaupun di tubuhnya ditemukan DNA, namun karena pada masa-masa itu polisi belum menggunakan teknologi DNA sehingga mereka pun menyimpan bukti-bukti tersebut. Forensik menentukan jika penyebab kematiannya akibat cekikan. Darlene ditemukan sekitar 1 mil dari klub Academy Boulevard. Menurut polisi, daerah tersebut merupakan daerah yang rawan kejahatan. Menurut keterangan saksi yang sempat bertemunya di dalam klub, Darlene terlihat meninggalkan klub pada jam 5.20 pagi. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada penyidik tentang siapa pelakunya. Menurut teman-temannya, Darlene orang yang menyenangkan dan disukai orang lain, sehingga kecil kemungkinan gadis ini memiliki musuh. Dia tidak memiliki masalah dengan siapapun, tidak juga terlibat pertengkaran selama berada di dalam klub. Tanpa adanya saksi mata dalam kasus ini membuat kepolisian mendapatkan kesulitan, sehingga mereka mewawancarai ratusan tentara dan warga sipil yang mengenal atau memiliki urusan dengan Darlene. Tetapi mereka kembali menemukan jalan buntu dan kasus ini pun menjadi kasus dingin. Mereka tidak dapat menentukan motif yang tepat untuk kasus ini dan berspekulasi jika hal ini ada hubungannya dengan ketentaraan. Namun ibu Darlene menolak asumsi tersebut. Dia mengatakan jika sebelum kejadian itu Darlene bersemangat tentang masa depannya di militer dan melihat peluang yang bagus bagi karirnya di masa depan. Menurut ibunya, seminggu sebelum kejadian itu, saat Darlene menelponnya, gadis itu sempat menyinggung tentang sesuatu yang sedang terjadi di Fort Carson. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dan menutup teleponnya dengan kesal.
Setelah kejadian tersebut, keluarga Darlin melakukan penyelidikan mereka sendiri dan datang ke Colorado Springs untuk membagi-bagikan brosur yang isinya meminta informasi bagi siapapun yang mengetahui tentang kasus itu. Rumah mereka dipenuhi dengan file serta potongan-potongan dari koran tentang kasus tersebut. Mereka juga selalu membawa foto Darlin yang disimpan dalam sebuah Alkitab. Pada tahun 2004, pemeriksa forensik Angkatan Darat kembali membuka kasus tersebut dengan harapan bahwa teknologi baru akan berhasil menemukan pelakunya. Dengan menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan polisi, mereka memeriksa DNA asing yang terdapat pada beberapa bagian tubuh Darlin. Sayangnya, DNA tersebut tidak cocok dengan DNA yang terdaftar di database lokal dan federal. Di tahun 2016 kembali dilakukan pengujian dengan menyerahkan DNA tersebut ke dua laboratorium yang berbeda untuk pengujian lebih lanjut. Nanolab berhasil mendapatkan profil pemilik DNA yang pada saat kejadian digambarkan sebagai pria berusia pertengahan 20-an dan berusia pertengahan 50-an di tahun 2016. Mereka menggunakan fenotip DNA untuk mendapatkan prediksi berbagai ciri-ciri tersangka termasuk keturunan, warna rambut, warna kulit, bintik-bintik dan bentuk wajah. Ahli forensik mampu membuat sketsa untuk menggambarkan seperti apa wajah tersangka pada saat kejadian serta seperti apa rupanya setelah 30 tahun kemudian. Pada bulan Maret 2017, saat sketsa wajahnya dirilis ke publik, Angkatan Darat menawarkan hadiah sejumlah $10.000 bagi siapapun yang mengenalinya. Namun masih belum berhasil menemukan pelakunya. Hingga di awal 2019, Departemen Kepolisian Colorado Springs mencoba untuk melacak DNA tersebut dengan menggunakan cara lain. Mereka mengirimkan profil DNA ke GetMatch untuk mencari kecocokan melalui silsilah kekerabatan dengan profil DNA lainnya. Dan Paraben Lab menemukan kecocokan DNA tersebut dengan seorang wanita dan putrinya yang tinggal di daerah Wisconsin, serta seorang wanita lainnya yang tinggal di Texas. Mereka diyakini memiliki hubungan sepupu tingkat kedua atau tingkat keenam dari pohon keluarga yang sama dengan profil DNA pelaku. Setelah usaha yang panjang, DNA tersebut berhasil diidentifikasi sebagai milik dari Michael David White. Michael, seorang pria berusia 58 tahun yang telah berada di ketentaraan dari Oktober 1979 hingga April 1998. Dia merupakan senior Darlin yang ditempatkan di Fort Carson sebagai manajer operasi sinyal dari September 1986 hingga 1987. Di tahun yang sama, setelah keluar dari militer, Michael bekerja di CenturyLink selama 20 tahun dan naik jabatan sebagai insinyur jaringan senior di tahun 2019. Michael yang tidak pernah memiliki catatan kriminal saat itu tinggal di Denver, Colorado bersama istrinya. Untuk memastikan jika DNA tersebut cocok dengan Michael, pada tanggal 20 Mei 2019, dua orang detektif mendatangi rumahnya dan mengikuti Michael dalam perjalanan ke kantor. Pada saat jam makan siang, mereka mengikuti pria itu ke sebuah restoran cepat saji yang disanalah setelah Michael selesai makan, mereka mengambil cangkirnya serta mengambil sidik jarinya dari gagang pintu mobilnya. Yang hasilnya DNA tersebut dinyatakan cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP. 32 tahun setelah kematian Darlene, Michael ditangkap di rumahnya. Dia didakwa atas pembunuhan dan pelecehan tingkat pertama. Keluarga mereka dikagetkan dengan penangkapan Michael. Bahkan Hilda, istri Michael yang tidak mengetahui masa lalu suaminya, mengatakan pada wartawan bahwa suaminya tidak bersalah. Sidang perdana Michael diadakan pada tanggal 25 Oktober 2009. Di sini Michael menolak semua tuduhan.
Walaupun dia mengakui jika di malam itu sedang berada di klub yang sama, namun dia tidak mengenal Darlene. Di saat itu, pernikahannya sedang bermasalah dan dia selalu menghabiskan malam di luar rumah. Dia sering minum-minum dengan ditemani oleh banyak wanita, dijemput dan diantar oleh wanita yang berbeda-beda setiap waktunya. Namun Darlene tidak ada di antara wanita-wanita itu. Bahkan dia mengatakan tidak mengetahui seperti apa wajah Darlene. Dia juga mengklaim tidak tahu bagaimana DNA-nya bisa menempel di gantungan kawat yang digunakan untuk mencekik Darlene. Selain itu, Michael menyatakan kekecewaannya karena pada saat penangkapan di rumahnya, dia diborgol di depan istrinya yang sedang sekarat akibat kanker. Hingga saat ini, Michael mengaku masih emosional jika mengingat hari itu. Semua pernyataan Michael tentunya berbanding terbalik dengan semua bukti yang ada di TKP. Dan 2 tahun kemudian, di tahun 2021, Michael divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Kedua orang tua Darlene yang secara rutin menghadiri sidang tersebut menyatakan jika mereka marah sekaligus kasihan pada Michael yang di hari tuanya harus menjalani hari-hari di penjara. Dan buat yang mau besuk, Michael saat ini berada di tahanan peradilan pidana center di Colorado Springs. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan untuk kalian yang masih betah nonton hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.